Dan tiba-tiba kaya dan jadi miskin itu juga bisa gitu. Nah, itulah yang menggambarkan trader yang menurut saya cukup tepat ya. Nah, di sini kita akan membahas sesi finance lagi yang bagian forex gitu. Nah, kenapa yang kemarin ada reksadana nggak dibahas dulu reksadana gitu kan? Nah, nice question. Karena nggak ada versi webnya kelihatannya ya. Adanya versi mobile dan kalau versi mobile itu agak sedikit ribet. Terusan sekarang gitu, saya terangkan dulu gitu. Forex itu singkatan dari foreign exchange ya. Nanti koreksi kalau salah ya. Ini menurut pemahaman saya pribadi itu. Nah, jadi walaupun foreign exchange jadi nanti ada beberapa lawan gitu kan. Jadi maksudnya mata uang satu dilawankan dengan mata uang yang lain. Biasanya negara-negara superpower lah. Contoh euro itu nanti akan dilawankan dengan USD gitu. Nah, nanti kalau euronya menguat berarti USD-nya melemah, nanti grafiknya akan naik dan segala macam. Nah, untuk faktor-faktor kayak gini itu biasanya dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, makroekonomi, keamanan, isu politik kayak gitu ya dan segala macamnya gitu kan. Nah, terus gitu, di kelebihan dari forex ini ketimbang yang saham dan kripto gitu, itu dia kalau semisalkan dia turun gitu, nah dan posisi kalian benar gitu, itu nanti kalian akan mendapatkan untung di depan atau profit gitu kan. Terusan, nah di bagian dimana kalau kalian di sini minimal beli adalah 0,1 lot, 0,01 lot sorry, 0,01 lot ini nanti berlaku kelipatan ya dan gak semua pair itu menghasilkan profit yang sama gitu. Nah, jadi itu yang kedua ya. Terusan yang ketiga itu gak cuman mata uang aja, tapi metal dan komoditi itu juga ada gitu. Terusan platform yang digunakan adalah MetaTrader 5. MetaTrader 5 itu ya semacam aplikasi trading, itu ada web dan mobilenya, web aplikasi untuk PC dan mobilenya juga. Tapi gak menutup kemungkinan kalian tetap bisa trading lewat in-app application-nya broker yang bersangkutan. Ya bener, kalian tetap harus pakai broker. Nah, bedanya untuk broker di sini itu kelihatannya ada banyak yang nakal. Yang banyak nakal kenapa? Nanti saya terangkan gitu kan. Untuk berdasarkan pengalaman saya gitu. Terusan kelebihan dari sini itu yang kedua adalah kelebihan yang selanjutnya aja ya. Kelebihan yang selanjutnya itu menurut saya adalah dia resiko terukur lebih terjamin gitu. Jadi dia ada semacam mekanisme trigger atau ketika dia menyentuh harga tertentu dia nanti kita akan langsung bisa open posisi buy atau short gitu, long short, atau nanti dia ketika menyentuh harga tertentu nanti harganya langsung posisi kita langsung dilepas gitu. Nah, itu yang atau stop loss ya, atau stop loss itu kan namanya. Jadi langsung aja gitu kita ke pembahasannya dulu gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian MetaTrader 5 gitu kan. Nah, di sini kalian wajib punya broker dulu dan di sini brokernya itu kalian bisa nyoba-nyoba dulu kan pakai demo account atau real account gitu. Dan yes, pakai dolar gitu dan jangan berlagak bodoh dimana kalau demo ya tetap demo, nggak bisa diuangkan. Atau kalau yang real, nah di sini kalau real belum tentu bisa dibayar juga. Nah, makanya pilihlah broker yang pintar gitu. Maksudnya yang baik hati. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi menurutku lebih ke hati-hati aja ya. Baca beberapa yang menghasilkan testimoni yang terpercaya gitu. Jangan langsung, oh ini bagus langsung hajar gitu. Oh ini murah langsung hajar gitu. Nah, ingat tetap waspada dan yang penting di sini tuh banyak broker-broker nakal lah ibaratnya ketimbang dari saham gitu kan. Nah, di sini yang saya maksud, di sini ada beberapa Australian dollar pairnya ngelawan Canadian dollar, Australian dollar versus Swiss francs gitu kan. Nah, itu currency ya kan yang seperti saya ngomongkan. Nah, di sini ada yang namanya commodities gitu, yang pakai metal tadi ya, gold sama USD gitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu mainnya di sini. Kenapa gitu? Karena dia volatilitasnya yang pertama ada ya kan. Dia ada ketimbang market-market foreign yang lain. Nah, yang kedua adalah dimana dia tuh profitnya atau lossnya itu lebih kerasa gitu. Nah, ini jujuran aja. Jadi kalau yang market-market lain itu kalau loss, misalkan dia naiknya sama gitu kan, mungkin 1-2 pips gitu kan, itu dia nanti kalau yang gold itu nanti kerasa gitu, mungkin $1 sampai mungkin tergantung lot kalian masuk ya kan. Tapi kalau yang misalkan memakai yang tadi
pair yang lain mungkin dia masih 0,1 dolar atau 0, berapa. Nah, itu kurang kerasa ya kan. Dan capek nunggunya aja gitu. Nah, itu sekilas itu kan. Nah, di sini grafiknya gitu. Saya terangkan sekilas, tapi nanti kalau kalian ada yang salah nanti kalian bisa koreksi gitu kan. Di sini ada yang tombolnya sell buy gitu kan. Nah, ibaratnya ya sell, nanti kalau dia turun gitu kan, nanti grafiknya turun, nanti dia kalian akan semakin untung. Sedangkan kalau buy, nanti kalau dia grafiknya ini akan naik, dia akan kalian akan dapat profit gitu. Tapi kalau kalian sell tapi tiba-tiba harganya naik gitu, itu nanti kalian akan rugi kayak gini. Ini saya posisi buy. Ini ingat di akun demo dan tidak ada rekomendasi sama sekali. Ini akun demo, ini buy, warnanya biru. Ini buy ya, tipenya buy dan dia profitnya minus karena dia turun gitu kan. Oke, sampai di sini ada beberapa pengaruh gitu kan. Yang pertama jelas adalah leverage gitu. Jadi apa itu leverage? Jadi leverage itu semacam daya beli gitu. Jadi kalau akun kalian 100 dolar gitu kan, tapi punya leverage 100 gitu kan. Kekuatan di akun kalian tuh 100 kali 100, jadi 10.000 gitu kan. Nah, jadi kalian bisa nih, misalkan kalau yang lain punya leverage 50 maksimal beli berapa lot, kalian nanti bisa untuk 2 kali lipatnya. Nah, kira-kira kayak gitu gitu kan. Nah, profitnya kalau semisalkan kalian ada yang leverage-nya tinggi dan leverage-nya rendah gitu, tapi posisinya tetap sama lotnya. Nah, menurut saya sih profitnya tetap sama ya kalau untuk lokasinya yang sama juga gitu kan. Ibaratnya open posisi di 2500 di sini, sama-sama leverage-nya tinggi dan rendah. Tapi kalau profitnya di 2520 ya tetap sama aja gitu. Kayak gitu ya, paham ya? Kira-kira paham lah. Nah, ingat ini di akun demo. Nah, di akun demo ini kelebihannya walaupun rugi untung kita nggak ganti rugi ya. Nah, terusan ada beberapa broker gitu yang ada bisa sampai saldo minus itu. Nah, di sini saya kurang tahu ya, ada beberapa, tapi saya baca-baca di forum luar negeri itu sampai bisa saldonya minus gitu. Itu artinya berhutang. Nah, tapi kalau misalkan kalian di Indo dan brokernya luar, nah itu tergantung kebijakan masing-masing gitu kan. Apakah ada cabangnya di Indo atau enggak gitu. Tapi ini saya kurang tahu ya, untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa cek sendiri, cari-cari gitu ya. Nah, tapi biasanya ada beberapa yang perlindungan saldo negatif lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, terusan tadi ada buy, ada sell gitu kan. Terus kalian bisa langsung pasang trigger gitu. Di sini ada trading atau buy limit, sell limit itu, stop limit. Nah, jadi nanti kalau dia harganya turun menyentuh harga tertentu atau naik menyentuh harga tertentu, nanti dia akan ke trigger langsung masuk ke sini gitu. Nah, jadi volume ini mempengaruhi ya. Jadi volume ini lotnya. Jadi kalau paling udah 0,01, jadi kalau dia ini 2519 ini, kalau naik ke 2520 atau turun ke 2518, dia bernilai 1 dolar setiap 0,01 gitu kan. Nah, nanti berlaku kelipatannya. Nah, di sini saya akan dari 2520 turun ke 219 ya kan, 2519. Nah, turun sekitar 1 pip atau 5 ya kan karena tadi kelipatannya. Nah, terus yang kedua adalah perlu diingat kalau di sini itu sangat erat kaitannya dengan news ya kan. Nah, terus yang kedua ini masih berkaitan sama yang tadi. Ini marketnya mengikuti market luar gitu. Jadi jamnya mengikuti jam luar gitu. Kalau di sini sekitaran siang, di sana mesti malam ya kan. Karena di Eropa sana ya kan. Nah, kayak gitu. Terus kita terangkan yang ada di sini. Jadi balance itu adalah saldo kalian gitu kan. Balance itu adalah saldo kalian. Lalu ada equity. Equity itu semacam, ya ini koreksi kalau salah ya kan, semacam aset kalian lah. Ibaratnya kalau equity itu kayak dia turun nanti ya berarti kalau kalian jual tutup posisinya nanti equity-nya jadi segitu gitu. Bisa naik bisa turun tergantung posisi kalian sebelumnya untung atau rugi gitu kan. Nah, lalu ada margin gitu. Ada margin, ada free margin, ada margin level, tapi kita fokus ke margin dan free margin. Di sini margin itu adalah sebuah dana yang ditahan oleh brokernya gitu. Bukan ditahan oleh brokernya sih, sebuah dana yang nggak bisa dikurangkan gitu, nggak bisa digunakan untuk volatilitasnya gitu. Jadi misalkan margin itu adalah kalau di bank itu adalah tabungan saldo minimalnya gitu, saldo minimalnya. Di sini adalah 126,05 ya. Lalu ada free margin. Nah, free margin ini kalau misalkan kita turun gitu kan, misalkan ini turun, nah ini kan profitnya turun ya kan. Nah, di sini nanti dia akan semakin turun gitu. Nah, semisalkan gitu, free marginnya habis gitu, ya kan. Nanti dia posisinya akan langsung di
cut semua. Jadi maupun dia untung mau rugi gitu, dia akan cut semuanya sampai dia bisa ibaratnya nggak kena margin ini. Jadi saldo kalian gitu nanti tinggal si margin ini tadi. Jadi paham ya? Jadi margin itu kayak saldo bank minimalnya. Nanti kalau free margin ini tuh ibaratnya buat kayak jaga-jaganya gitu kan, naik turunnya gitu kan. Ketika free margin ini habis gitu. Nah, free margin ini habis ketika kalian rugi ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Dia semakin turun nanti kalau dijual nanti dia akan ibaratnya habis itu. Kalau nggak kalian hati-hati gitu kan. Tapi nanti kalau dia untung naik ya, berarti nanti free marginnya tuh akan nambah sendiri gitu. Jadi kalian jangan khawatir gitu kan. Ketika mendekati nol berarti dia akan ibaratnya berarti tinggal margin doang. Dan margin ini adalah dana minimal tetapnya, nggak bisa dikurangi. Nanti semua posisi mungkin akan di-cut break gitu. Nanti tinggal margin doang berarti balance kalian gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi jangan dikira gitu dengan mekanisme keamanan ini hidup kalian semakin tentram gitu kan. Ingat tadi saya bilang marketnya tuh volatil banget. Apalagi ketika mendekati hari-hari tertentu di minggu-minggu tertentu juga itu. Nah, contoh di Jumat gitu kan. Nah, itu di Jumat di minggu pertama ada namanya non farm payroll, sorry. Nah, itu nanti kalau misalkan itu benar-benar volatil banget gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian kena gitu. Nah, itulah yang dinamakan margin call gitu. Jadi tinggal margin doang gitu. Saldo kalian. Nah, kayak gitu. Terusan di sini ada history. Ya, semacam kalian trade-nya berapa? Di sini saya minus 94 sekian. Itu belum ditambah yang trade yang ini ya, karena belum kelar. Ada news bla 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 di sini. Nah, overall biasanya saya kurang nyaman kalau pakai yang di sini gitu. Saya kalau ngeliat grafik pakai yang di trading view, walaupun sama aja gitu kan, sama aja. Tapi di trading view tuh toolsnya lebih lengkap gitu, toolsnya lebih lengkap. Walaupun saya nggak gunain semuanya juga ya, sama aja toolsnya tetap saya gunain di sana. Tapi karena warnanya warna-warni jadi kelihatan lebih menarik ya. Nah terus kalau misalkan gitu, ini saya klik buy gitu, dia akan langsung masuk. Nah, marginnya juga nambah tadi 126 dan segala macamnya gitu kan. Terus free marginnya juga tetap gitu, karena tadi nggak berkurang kan. Nah kalau dia naik dari posisi awal dia akan untung gitu kan. Itu quick buy, quick sell-nya ya kan. Nah terus di sini ada tradingnya juga. Ini order. Nah, di sini kalian bisa masukin ada instant execution, pending order. Kalau instant execution tuh nanti langsung masuk kayak yang tadi saya lakuin. Nah, di sini bisa stop loss di berapa? Stop loss tuh misal kalau harganya turun, misalkan buy gitu kan. Tapi stop lossnya tuh tiba-tiba harganya turun ke harga tertentu. Nah, itu nanti dia akan langsung nge-cut posisi kalian. Nah, kalau take profit tuh sama. Dia kalau naik ke harga tertentu atau nanti ibaratnya naik ya kan. Terus nanti di posisinya kalian di take profit itu kena gitu. Itu nanti kalian akan di-cut juga posisinya, tapi dalam keadaan untung gitu kan. Terus kita sudah ini semua menurut saya yang dasar-dasarnya. Terusan kita kembali lagi ke brokernya karena broker ini cukup vital ya kan. Untuk di permainan, bukan di permainan sih. Pada saat melakukan kegiatan forex ini. Nah, apa aja gitu. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah ada fee-nya ya kan. Jadi ada fee. Jadi kalau kalian disamkan juga ada fee-nya gitu. Dan fee-nya ini biasanya fixed value gitu. Setiap trade dikasih fee-nya berapa gitu kan. Setiap trade berapa gitu kan. Nah, oke, kayak gitu kan. Nanti kan bisa cari tahu sendiri kayak gimananya. Terusan yang kedua adalah ada biaya lagi ketika kalian menginap gitu. Maksudnya gimana? Kalau posisi kalian ini kayak gini nih. Ada dua nih. Itu kalian buat besok gitu. Itu nanti ada biayanya sendiri gitu. Oh, kok gitu kan. Ya, memang ada biaya inapnya gitu. Kayak komisi, kayak apa ya? Swap lah, biaya swap namanya, biaya swap. Jadi biaya swap ini nanti kalau kalian pindah candle harian gitu kan. Jadi harian, jadi sehari bayar sekali gitu kan. Kayak gini. Jadi kalau sehari misalkan hari ini masih ada dua posisi gitu kan. Besok saya akan kena denda gitu, bukan kena denda, kena biaya swap dua posisi gitu kan. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus yang ketiga itu ada spread gitu, ada spread. Nah jadi spread itu kalau nggak salah, dan mungkin kalian bisa koreksi saya lagi, itu jadi kalian kalau misalkan pasang posisi di sini ya kan, di 2518 gitu.
nanti bisa downnya gitu kan, bisa tiba-tiba kalian dapat posisinya itu di 220 atau di 217 gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu gitu? Nah, itu yang dinamakan spread. Jadi karena volatil itu tadi dan yang masukin juga banyak, kalian jangan berharap kalian dapat di posisi yang kalian mau gitu. Kecuali pakai pending order. Kalau pakai execution beda lagi ya kan. Instant execution langsung mesti beda. Instant execution mesti beda ada spreadnya. Tapi kalau yang semisalkan pending order itu nanti dia langsung biasanya sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Nah, tapi karena ya harganya harus naik dulu ke atau turun dulu ke posisi yang kita inginkan tadi gitu kan. Nah, terusan gitu. Eh yang perlu diperhatikan adalah yang spread ini. Jadi spread ini untuk beberapa broker nakal banget ya. Jadi kadang spreadnya itu misalkan cuma 1-2 pip gitu kan. Nah, tapi kadang tuh bisa ke yang lain gitu. Jadi contoh 2518 oh dijanjiin spreadnya paling cuma 1 pip sampai 2519 atau 2517 gitu kan. Nah, tapi kadang downnya itu kalian bisa 220, 221 dan 2221 2515 lah ibaratnya. Jauh banget lah. Nah, itu jelas merugikan kita gitu karena nanti ruginya itu di sini udah langsung banyak duluan gitu kan. Ruginya udah langsung banyak duluan. Dan itu kelihatannya not good gitu kan. Nah, terus juga untuk fee gitu. Untuk fee itu kelihatannya menurut saya juga cukup vital tapi nggak sevital yang spread ya kan karena di sini posisi is the key, posisi is the king ya kan. Nah, dan timing juga kingnya juga tuh. Nah, jadi kalian kalau misalkan nggak cocok sama satu broker jangan diterusin itu, apalagi kalau nggak bayar gitu kan. Nah, terus untuk tips-tips milih broker gitu kan itu menurut saya nggak tahu ya, harus dicoba dulu. Terus kalian kalau semisalkan ini yang paling penting ya kan. Resiko di sini adalah menengah sampai tinggi, dimana semakin tinggi kalian pasang volumenya atau lotnya, kalian akan semakin dapat banyak keuntungan dan semakin banyak dapat kerugian juga. Jadi perlu diwaspadai ini berbilah dua ya kan. Kalau semakin untung ya dia bisa kalian ya ibaratnya semakin naik posisi kalian benar kalian semakin untung kan. Nah, tapi kalau dia posisinya salah dan semakin turun gitu atau berlawanan arah dari yang kalian inginkan gitu, itu biasanya ya kalian akan merugi gitu. Dan remember, cut loss itu juga penting karena membatasi profil resiko ya, membatasi kerugian gitu. Walau nanti habis di cut tiba-tiba dia naik lagi ya itu urusan nanti aja. Berarti kalian mungkin harus belajar lagi. Dan untuk bagian belajar di sini gitu, ingatkan kalau kalian ibaratnya buat metode sendiri, riset-riset sendiri, menurut saya itu lebih baik apa ya? Lebih baik menurut saya itu dites dulu sebanyak 100 kali ya kan di berbagai kondisi market lah ibaratnya. Supaya kalian punya gambaran nih kelebihan dan kelemahan dari metode kalian sendiri gitu. Terusan jangan menurut saya terlalu percaya dengan sinyal ya kan. Kenapa? Terlalu ada sinyal, ada copy trade gitu-gitu, jangan terlalu percaya karena apalagi ada robot trading gitu kan. Jangan terlalu percaya dulu karena itu juga biasanya di luar kendali kalian gitu. Kalau robot trading saya kurang setuju gitu. Karena robot trading itu nanti biasanya gitu. Karena marketing tadi saya ngomong kemarin sifatnya dinamis gitu kan. Kalau nggak sesuai dikit dia akan nge-trigger nanti kalian akan malah habis doang itu nanti apa namanya robot trading dari dana kalian gitu dan sia-sia aja lah ibaratnya kayak gitu. Terusan kalau semisalkan ada sinyal gitu, sinyal-sinyal gitu. Nah sinyal-sinyal ini kalian harus waspada gitu, apalagi di grup Telegram dan segala macam gitu. Hati-hati aja gitu, hati-hati. Bukan berarti kalian nggak boleh ngikutin, hati-hati. Tetap pakai profil beresiko gitu. Kayak gitu ya. Terusan yang terakhir itu adalah biasanya ada grup-grup terabar gitu kan. Sering kali kayak gitu ya. Grup-grup terabar ini menurut saya oke-oke aja gitu untuk kalian sharing-sharing pengalaman dan kalian melihat oh bagaimana para orang-orang kayak gitu bekerja dan gimana cara mereka menganalisa market gitu kan. Dan ingat nggak ada metode yang 100% berhasil, bahkan pembersih aja 99,9% doang gitu. Dan kejadian yang sering terjadi di sini adalah saya juga pernah nyoba gitu kan dan rugi juga gitu kan. Nah,
saran saya kalau yang baru pemula gitu pasti psikologinya belum oke gitu, psikologinya belum oke, dan kalian mesti asal-asalan gitu walaupun udah dapat metode yang bagus gitu kan. Nah, alangkah lebih baik kalau kalian pakai modal kecil dulu gitu kan, kecil paling $100 gitu kan. Nah, ini bukan rekomendasi ya, kalian bisa menerima atau enggak lagi $100 gitu. Kalau kalian bisa ngedua kali lipatin atau 3 kali lipatin dari metode kalian gitu, nah itu berarti kalian ready to go gitu. Nah, biasanya kalau misalkan masih belum gitu, nah tiba-tiba habis, nah berarti kalian masih belum siap, ibaratnya secara psikologi gitu. Nanti kalian biasanya ada langkah-langkah treatment yang lain lagi gitu kan. Dan mungkin itu sekilas ya kan. Di sini kalau kalian download dan segala macamnya, nanti kalian tetap langsung dapat akun demonya langsung itu. Nah, di sini pakai MetaTrader 5, ada versi aplikasi dan web gitu, dan saling terhubung gitu kan, saling terhubung. Dan mungkin itu, makasih.